salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Salmana Teresonis, kelas Sosiologi C semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Ajakan bagi calon bupati dalam masa kepemimpinannya. Tentang kepemimpinan bisa membuatmu tahu arti yang sesungguhnya apa itu kepemimpinan. Setiap orang hakikatnya diciptakan sebagai pemimpin. Setiap manusia minimal memimpin diri sendiri sebelum bisa memimpin orang lain. Namun untuk bisa menjadi pemimpin orang lain bukan perkara mudah. Bahkan tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Selain memiliki dedikasi tinggi dan keuletan, ada syarat lain yang harus dimiliki sebagai pemimpin atau paling tidak calon pemimpin. Seorang pemimpin minimal harus bisa membimbing bawahannya melakukan tugas yang diberikan. Jadi saat ada batu sandungan di tengah perjalanan, seorang pemimpin harus bisa membuat anak buah belajar sampai benar-benar mahir sehingga bukan hanya sukses tapi mereka juga bisa berkembang. Kita berharap para paslon kepala daerah yang akan bersaing dalam pertarungan panas untuk tidak terjebak dalam sawat kekuasaan yang cenderung ambisius, curang, dan kolutif. Namun pesalon-pesalon kepala daerah yang memposisikan kekuasaan politik bukan sebagai tujuan akhir tapi sebagai sarana untuk berbuat baik kepada rakyat di daerahnya. Dalam konteks itu, diharapkan proses pilkada bisa menghasilkan calon pemimpin daerah yang baik, cakap, cerdas, kompeten, dan amanah. Lebih dari itu, apabila kita melihat potensi masing-masing daerah yang bisa dikembangkan melalui kemajuan, mandiri, sejahtera, dan makmur, serta tuntutan daerah untuk memahami persaingan global, khususnya dalam menghadapi pasar masyarakat ekonomi ASEAN, maka dibutuhkan kepala daerah yang bertipe penerobos. Disebut sebagai penerobos karena kepala daerah model ini mempunyai kemampuan untuk membawa perubahan ekstraordinal terhadap daerahnya dengan jalan memperbaiki kembali mental dan karakter bawahan dan perbaikan kelembagaan secara menyeluruh, memulai proses penciptaan inovasi, meninjau kembali struktur, proses dan nilai-nilai kedaerahan agar lebih baik dan lebih relevan dengan cara-cara yang menarik dan menantang bagi semua pihak yang terlibat dan mencoba untuk merealisasikan kemajuan daerah yang selama ini dianggap tidak mungkin dilaksanakan. Kepala daerah penerobos memahami pentingnya perubahan-perubahan yang mendasar dan spekulasi dalam mengelola daerah dan tugas-tugasnya untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan masyarakat daerahnya. Kepala daerah mampu mendesain manajemen pemerintah daerahnya sedemikian rupa sehingga para kepala dinas atau pejabat setinggi kepala dinas yang berada di bawah kontrol kekuasaannya bisa dengan sukarela bersedia mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok untuk kepentingan masyarakat daerahnya yang lebih luas. Dalam konteks ini, kita sebagai masyarakat pemilih mengharapkan proses pilkada dapat memenuhi kriteria sebagai pilkada yang berkualitas. Pertama, pilkada yang diselenggarakan secara profesional, jujur, dan adil, bertanggung jawab dan bersih dari segala bentuk kecurangan. Kedua, pilkada tidak hanya sekedar rutinitas memilih kepala daerah,
namun pilkada yang berdampak kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Ketiga, kemajuan daerah sangat tergantung kepada kualitas pemimpin daerahnya. Oleh karena itu, memilih calon pemimpin daerah yang terbaik menjadi niscaya, sehingga kita berharap di daerah lahir para kepala daerah yang mencatat prestasi gemilang bagi daerahnya. Sekian, sekali lagi kita berharap publik untuk memilih calon pemimpinnya dengan cerdas, yakni memilih siapa kiranya di antara paslon kepala daerah yang mampu dan kompeten memerankan model kepemimpinan penerobos, sehingga memungkinkan bisa mewujudkan visi misi dan janji-janji politik yang mereka dengangkan dalam setiap kampanye. Karena memang daerah ke depan membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerobos kebuntuan penyelesaian masalah-masalah krusial dan berat di daerahnya, seperti kemiskinan akut di pedesaan dan perkotaan, tingginya angka kriminalitas, masih buruknya pelayanan kesehatan masyarakat marginal, krisis lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan, lonjakan angka pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat desa, rendahnya daya saing petani atau peternak atau nelayan, dan sebagainya. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.